Lalu dibilang, oh, kalau saja semua bisa lihat, katanya. Pemandangan yang Tuhan sudah kasih lihat ke saya. Kalau saja bisa lihat semua yang Tuhan sudah ungkapkan ke Mrs. White. Mereka bisa tahu tipu dayanya setan dan akan berjaga-jaga terus kalau kita lihat apa yang Mrs. White lihat. Ya. Saya melihat setan ini bekerja terus untuk memalingkan, untuk menipu, untuk selalu untuk mengambil pikirannya umat Tuhan itu. Dari sekarang pekerjaan sekarang apa? Namanya apa pekerjaan sekarang? Siling pemataian. Ya. Jadi inilah yang terjadi sekarang ya. Setan ini bekerjanya untuk apa? Saya nggak peduli. Ini masa penerang pemerintah bodoh amat. Saya nggak peduli. Ini cara-caranya mau apa ya? Contohnya ya, Mary Bell mau Ucok, baku salah gitu kan? Terus Mary Bell jadi kangen mamahnya dulu kan? Mau pulang. Nah, itu semua kerjanya setan. Agen-agen setan pakai dagingnya Ucok. Setan pakai dagingnya siapa. Nah, itu. Yang nggak mau bertahan, akhirnya semua mental kan? Nggak bertahan. Ini dia. Ya. Jadi harus mengerti sekarang ya. Sekarang waktu pemerayaan. Gitu. Bukan waktunya sekarang, waktunya apa? Waktunya santai-santai pemetraian sekarang. Toh? Apalagi kita lihat event-eventnya kan, kita sudah di pestilence, kita sudah di wabah, yaitu beginning of sorrow, midnight. Ya, itu dia. Jadi kalau kita nggak endure untuk pilih selalu yang benar, kita akan pasti tershaking. Itu dia. Jadi paling penting pilihan kita. Ya, itu dia. Saya lihat berapa orang nggak berdiri dengan tegak untuk present truth. Ya, karena layani perasaan mereka terus. Ya. Mereka punya posisi gemetar, mereka ke kanan ke kiri nggak tegas ya, nggak teguh. Ya. Karena mereka nggak pernah ditanam ke kebenaran yang jelas ya. Penjagaan Tuhan, ya, nggak bisa menaungi mereka sementara mereka posisinya itu nggak jelas. Aku pilih Tuhan atau apa ya? Aku layani ini atau apa ya? Jadi nggak jelas gitu. Tuhan nggak bisa jaga orang-orang kayak gitu. Ya. Jadi Ujo mau tuh dijaga Tuhan? Ujo mau tuh dijaga Tuhan? Suka tuh? Kan? Ini masa pemeteraian Ujo. Masalahnya ini keselamatan dan kehidupan kan sekarang pilihannya di kita aja. Ya, setan mau coba. Ini kutipan Mrs. White loh. Mice belum lahir, Ujo belum lahir, sudah ditulis. Kalau dulu sudah masa pemeteraian, apalagi sekarang lebih dekat lagi masa pemeteraiannya. Ya, Mary Bell. Jadi bertahan. Jadi kalau udah ditegur, diingatkan, aduh Tuhan terima kasih sudah ungkapkan. Ya, jadi ya. Saya mau Tuhan untuk obey Tuhan. Yang masalahnya yang ucap Mary Bell kita semua di sini obey bukan manusia, tapi Tuhan. Ya, ingat itu. Jadi kadang-kadang gini, Mice ini suruh-suruh terus, enak aja dia mau obey. Siapa sih dia? Bukan tapi orang tua, bukan apa, bukan. Kalian tuh mau obey Bapa di surga melalui orang-orang yang kelihatan, yang menegur, yang mengungkapkan kita punya kesalahan. Itu dia ya, bisa ya? Jadi ya. Jadi kalau mama tegur, Tuhan mau tidak dimertakan ini nggak bisa ada kayak gini. Nah kayak gitu, ya. Ya kalau kisahnya Mary Bell, kalau ditegur makin merajuk, kira-kira mau dimertakan nggak orang kayak gitu? Nggak mau. Saya Mary Bell harusnya aduh Tuhan, puji Tuhan ya masih bisa diungkapkan. Nah itu orang yang benar-benar mau dimertaikan. Tapi kalau orang malah tersinggung, malah bilang gini, Kak Ucok sendiri begini, atau nggak begini, bisa nggak gini, masih bisa nggak sekarang gini. Ucok misalnya Mary Bell kakak nasihatin toh, nggak bisa toh, ya toh.
Terus Pak Uda bilang sama Mice ini Mary Bell begini. Terus Kak Mary bilang gini, Kak Uda ini lapor lagi Pak Mice. Apakah kita tahu fungsi di sini mau dimeteraikan? Bukan lapor-lapor. Orang yang bilang sama Mice ini, Pak Uca bilang sama Mice bukan lapor-lapor. Ya, Mary Bell. Tapi untuk apa? Supaya apa, Mary Bell? Semua bisa, nggak ada cacat ada tak? Betul nggak, Mary Bell? Ya. Nah, itu kalau misalnya kita bilang ini, kita tidak suka Mice itu Pak Uca. Cerita-cerita terus kok dia. Itu apakah orang-orang kayak gitu lagi dialihkan pikirannya dari masa pemataian? Kita punya rasa nggak suka sama orang, apapun itu perasaan-perasaan semua, cuman alihkan kita di dalam masa pemataian. Ini ya, setan-setan itu punya banyak cara, agennya banyak. Kita harus sangat tahu dunia agen setan, walaupun orang terdekat kita sekalipun bisa jadi agen setan. Kita harus berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kebijaksanaan biar bisa bersikap sama seperti Engkau, kan? Ya, Ujo? Bisa ya sayang ya? Ingat itu. Ya, oke lanjut ya. Kayaknya kita mau baca ini aja karena ayat-ayatnya banyak. Ini masih ada lagi 5T, 2T. Coba kita satu lagi lah ya. Nah, ini aja 5T 216 ya. Kita mau baca. Lalu dibilang begini, apa yang kamu lakukan, saudara-saudaraku, di dalam hari besar dan persiapan ini? Apa yang kita lakukan waktu kita sudah lihat event, Uca udah lihat event, waduh udah pestilence, waduh sudah mau deket the end. Uca udah mengerti the end dengan close of probation, manifestation karakter, ya toh? Ada buat apa namanya penyembahan Daniel 3. Uca sudah tahu itu semua di end. Peristiwa-peristiwanya udah kenal semua. Tapi kalau kita nggak persiapan, gimana kita nggak tahu? Gimana tahunya kita nggak lakukan persiapan? Kita selalu pilih yang salah. Jadi sekarang ini waktunya untuk pilih yang benar ya sayang ya. Bisa Uca sayang? Ya sayang? Apa dong? Bilang apa Uca? Ya? Ya? Nah, lalu dibilang, mereka yang selalu bersatu sama dunia, selalu pilih kebiasaan-kebiasaan itu dunia, itu akan menerima mark of the beast. Orang-orang yang selalu gak percaya diri, yang merendahkan dirinya di hadapan mereka dalam Tuhan, mereka mau memurnikan jiwa-jiwa mereka melalui, saya mau menurut Tuhan, saya mau menurut, saya pilih untuk menurut. Gitu ya. Saya ini nggak berdaya. Itu orang-orang seperti itulah yang Tuhan bisa bentuk. Ya, karena selalu pilih. Walaupun busuknya bukan main, dia selalu pilih. Ya. Ketika undang-undang dijalankan dan materai ditancapkan, mereka punya karakter akan murni sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Ini ya. Oke, mari kita belajar sekarang. Ya, Tante Dina, Kak Chen, dan Bro Alex, Mama Soisa dan Pak Edi, semangat apakah mau pilih apa yang benar selalu untuk memurnikan diri dan menurut Tuhan di hari besar persiapan ini? Apakah saudara-saudara mau pilih? Ya, selamat pagi. Kita mau pilih. Betul, itu dia ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi biarlah, iya, puji Tuhan ya. Dipastikan ya, di sonder pun kita percaya kemauan kita masing-masing kan punya kemauan kan. Dan kemauan satu orang nggak bisa mendikte kemauan orang lain. Kalau saya mau, belum tentu saya punya suami mau, contohnya begitu. Ya, ataupun saya punya anak mau, saya punya istri mau, punya saudara mau, belum tentu. Iya. Kan setan ini dahsyat loh licikannya.
Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa tertipu. Dan tertipunya oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Masih ingat kan? Yang musuh terbesar tuh diri kita, bukan orang lain. Kita ditipu muslihat lewat perasaan kita. Setan main kan itu kayak boneka papet gitu ya. Bisa digerakkan. Padahal itu cuman pengalihan setan dari proses masa pamatraya. Kita dibuat baku salah dengan saudara seiman, contohnya. Kita dibuat prasangka buruk. Semua apakah itu pengalihan di masa pemetraian? Betul nggak, saudara? Gimana Mama Soisa, Kak? Papa Edi? Betulkah itu? Itu benar sekali. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Sekarang kita minta tolong untuk Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Kokore mau jelaskan, silakan Kokore. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Di Wahyu 7 itu bicara tentang... Hai, kayaknya kamu harus depan dikit deh, nanti orang-orang nggak kedengaran jelas. Karena suaramu kecil kalau di belakang. Di Wahyu 7 ayat 1 di situ dibilang ada 4 malaikat yang akan yang berdiri dan menahan 4 mata angin. 4 angin-angin dari bumi. Dan angin itu akan meniup bumi kan. Di ayat 2 bilang ada 1 malaikat. Ada malaikat yang lain dari 4 itu datang dari timur dan mempunyai meterai Tuhan yang hidup dan berseru dengan suara yang nyaring pada mereka yang 4 tadi untuk tidak menyakiti atau merusak itu yang bumi semua. Itu yang di ayat 2 kan. Tidak merusak dan datang dari timur. Yang diambil sini di timur dan di ayat 2. Terus ada tambahan itu kan yang dari timur itu yang tidings. Nggak salah. Ayat 3. Jadi timur ini melambangkan apa aja sih, saya? Timur melambangkan malaikat yang datang itu. Ya, timur ini melambangkan apa? Yang kamu bilang? Ada kabar yang datang dari timur. Yang 11:4 yang akan membuat kabel. Nah, terus artinya tiding of the ini isinya apa aja? Tentang apa aja dia? Pemetraian. Belum dibilang deh. Itu kan dari timur pemetraian. Terus siapa lagi yang datang dari timur? Malaikat. Siapa? Malaikat siapa? Malaikat yang lain. Bukan. Siapa yang datang dari timur? Kabaran apa dari timur? Pemetraian dan kan? Ada yang ingat? Siapa saja boleh? Isi kabaran timur apa aja? Pemetraian dan satu lagi? Nah. Oke Kak Chen. Tuhan Yesus datang kedua kali kan Kak Lina? Gimana ayatnya? Cari aja saya di Lukas kayaknya nggak dibilang kemarin. Karena Yesus datang dari timur, ada isinya kok. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Ayat 3. Ya, itu jangan dirusakkan, alasannya karena belum dimeteraikan hamba-hamba Tuhan. Jadi ada apa yang dilakukan ini? Ada pemeteraian pada umat-umat Tuhan dan jumlah mereka bukan. Apa yang malaikat yang dari timur ini bilang? Jangan rusak atau jangan dilepas angin sebelum dimeteraikan. Artinya lagi diapain ininya? Nggak dibilang tapi bisa dimengerti. Nah, 4 mata anginnya
ditahan. Karena kan standing ini kan holding for winds of heaven kan? Betul nggak? Apakah di ayat 1 malaikatnya menahan 4 mata angin? Betul nggak? Waktu ditahan, bisa nggak angin bertiup di earth, di sea, atau tree? Bisa nggak? Kalau ditahan nggak bisa, toh? Nah, lalu dibilang, malaikatnya bilang di ayat ini, jangan lukai earth, sea, atau tree, betul? Artinya apa kata lainnya ini? Tahan 4 mata angin. Karena di atas apa? Tugas mereka untuk tahan, kan? Itu dia. Itu 4 malaikat juga melambangkan dunia, kan? 4. Ya. Sudah ya? Saya belum selesai, sebentar ya. Jadi 4 mata angin ini melambangkan apa, Say? Apa? Dunia atau global? Enggak, bukan. 4 mata angin ditahan artinya jangan apa? Jangan merusak seluruh dunia. Jangan melukai earth, sea, dan kita ingat nggak earth, sea, dan tree kan udah pernah belajar kan? Ingat kan itu? Golongan-golongan. Ya kan? Oh iya. Darat, laut, Levite, dan pohon-pohon. sama ini toh, Gentiles. 3 toh? Iya. Lalu 4 mata anginnya ditahan. Nah, kenapa ditahan? Belum dimeterai. Siapa yang belum dimeteraikan? Umat Tuhan. 144 kan? Iya, 144. Yang belum dimeteraikan 144.000. Artinya kalau sampai ada artinya waktu saat ini adalah waktu apa sebenarnya? Pemeteraian. Dan waktunya untuk apa dah? Sebenarnya di saat ini waktunya untuk apa? Bukan? Apa, Mem? Bukan. Sebenarnya seharusnya di saat ini waktunya apa? Belum ke situ. Apa? Bukan, nggak ada miten ya, Ribet. Angin dilepas. Waktunya angin dilepas kan? Atau tidak ditahan lagi kan? Tetapi disuruh apa lagi? Tahan. Disuruh tahan. Karena ada yang belum Ujiannya masih belum tembus. 144 kan? Belum dimeteraikan. Tapi suruh tahan karena 144 belum dimeteraikan. Nah. Jadi apakah artinya tugas pemateraiannya yang lalai atau 144-nya yang lalai? Yang mana? Di saat yang mana yang lalai? Kok sampai seharusnya waktunya selesai pemateraian kok belum dimeteraikan? Lalai di sini 144. Calon 144 yang lalai kan? Perpanjang. Mereka tidak apa? Mereka tidak apa? Mereka tidak apa? Tidak pilih kan? Untuk disucikan lewat pekabaran yang Tuhan berikan kan? Ini kan? Jadi apakah salahnya Tuhan karena 144.000 tidak dimeteraikan? Salahnya siapa? Calon 144.000 ini kan? Tuhan apakah jadi artinya sebelum kalau ini ya contohnya gini. Ini harus kita jelaskan loh. Kalau misalnya ini jadi Wahyu 9 kayak gini kan ceritanya. Wahyu 7, sorry.
di sini sebenarnya di sini itu jangka waktu di mana Tuhan tahan 4 mata angin, oke? Ya, tanpa mata angin. Dan ini dalam waktu ini diharapkan di sini siapa yang sudah dimateraikan? Ini terus dapat diharapkan harusnya sudah dimateraikan. Bilanglah ini waktu A dan B jangka waktunya. Ya. Jadi di B harusnya sudah apa? Di harapannya kan? Jadi di sini apakah Tuhan di sini sudah lakukan bagiannya untuk membuat 144 dimateraikan? Sudah belum? Ya. Tapi kesalahannya apa di sini? Terus ternyata di sini kenyataan ada kenyataannya ya. Kenyataan di sini belum apa? Belum dimateraikan, toh? Transportnya belum dimateraikan. Artinya di sini kalau misalnya kenyataannya belum dimateraikan, ini karena apa manusia? Salah kan? Ini untuk dimateraikan kan di sini? Jadi harusnya di sini, artinya di B ini harusnya kalau sudah dimateraikan apa yang dilepas? Ini harapannya. Ini rencananya ya, rencana kalau harapan tercapai, betul? Harapannya tadi apa? Harapannya, Mem? Siapa yang dimateraikan? Nah, jadi kalau rencananya, kalau harapannya tercapai adalah bukan, apa yang dilepas? Betul? Tapi kenyataannya apa? Belum dimateraikan kan? Jadi artinya kalau belum dimateraikannya, apa yang terjadi karena belum dimateraikan? Bisa lihat ini. Kan harapannya. Tapi kita menghadapi kenyataan di mana belum. Kenyataannya belum dimateraikan. Ya. Ini kenyataannya belum dimateraikan. Ya. Jadi karena di sini belum dimateraikan umat Tuhan, betul? Ya. Ada yang datang apa? Malaikat kan? Bilang apa? Dari Is kan? Jadi malaikat yang dari Is ini kan tugasnya pemateraian kan? Bilang apa? Tahan 4 mata angin karena saya belum
belum mengatakan ini. Bisa lihat nggak? Jadi 4 malaikat yang tahan 4 mata langit dari jangka waktu ekstra ya waktunya. Di sini jadi apa? Tahan. Lagi kan? Bisa lihat nggak? Ini kita hidup di tambahan ekstra loh. Ya? Kita hidupnya di tambahan ekstra. Bukan, oh masih panjang waktunya. Kita tinggal hidup di tambahan ekstra. Betul nggak Kak Chen? Iya, betul. Tambahan ekstra. Jadi kalau kita tinggal di tambahan ekstra, contohnya ya, kalau ada orang ya, misalnya Kak Chen, kalau misalnya Kak Chen divonis ya, ini contoh ya Chen, kalau Kak Chen divonis, saudara Chen ini umurnya tinggal sebenarnya sisa 1 minggu lagi, tetapi sepertinya tinggal ditambahkan ekstra jadi 1 bulan. Apakah Kak Chen mau lakukan yang terbaik dalam 1 bulan itu, Kak Chen? Pasti. Gimana? Pasti. Betul? Iya. Jadi gini, saudara Uco, harusnya Uco hari ini adalah hari hidup terakhir di dunia ini. Dan berdasarkan hidup hari terakhir di dunia ini, saudara Uco nggak akan selamat, akan hilang. Itu kan? Akan hilang saudara Uco, pasti. Lalu, ada orang bilang begini, tapi saya mau kasih waktu ekstra untuk supaya kamu bisa berubah. Apakah orang yang sadar dirinya mau hilang akan buat yang terbaik di masa yang sisa yang Tuhan berikan, betul? Kalau mau jual seluruh yang ada, betul kan? Jual tanahnya, saya mau beli itu tanah yang ada apa? Yang ada kebenarannya ya kan, Kak Chen? Kalau bisa jual kan, Kak Chen? Karena sisa waktu ini. Bukan masih panjang, terus kita masih bisa bikin ini, bikin itu. Kita tinggal di sisa waktu. Itu dia. Artinya orang yang masih pilih yang salah, dia nggak sadar. Walaupun diterangkan, mereka nggak bisa mengerti. Loh. Makanya foolish nggak bisa mengerti, kan? Kak Chen? Benar sekali. Itu dia. Jadi yang bisa mengerti cuma wise. Yang foolish walaupun sudah diterangkan ini, lihat ini. Oh iya ya saya tahu ayat itu, tapi dalam kehidupan dia selalu pilih yang nggak benar. Karena dia nggak mengerti. Walaupun dia bisa jelaskan, oh iya sekarang proses pemeteraian, oh iya 9/11, tahu semua, tapi mereka dalam kenyataannya nggak mengerti. Karena nggak ada oil. Itu dia. Dan sekarang inilah pengungkapannya, saudara. Sekarang tinggal pengungkapannya ini loh. Sekarang di waktu pengungkapan. Kalau kita nggak biasa berjaga-jaga dulu, kita nggak akan berjaga-jaga sekarang. Ya? Ini bertanya, Ya. ini tapi di luar Ya. Indonesia mungkin. Cuma ya, bilang bahwa tulis itu orang yang nggak mengerti toh. Iya. Nggak mengerti Nah. Terus, Mem? Dan tentu nggak melakukan kan. Betul. Sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan, karena yang kita tahu orang harus menurut Tuhan. Jadi harus bikin ini yang bahwa kita menurutkan, kita melakukan. Tetapi tidak mengerti firman Tuhan, maksudnya sedang mau jelaskan susah, bagaimana itu? Apakah itu termasuk ditulis? Atau Jadi gini, Mem. Sekarang kan Tuhan bilang semuanya increase of knowledge, kan? Semua pengetahuan bertambah-tambah, kan? Akan bertambah-tambah. Nah, jadi Tuhan yang sebenarnya bisa lihat motif itu kan hati Tuhan. Manusia nggak bisa judge loh. Bukan berarti orang yang nggak bisa menjelaskan dia sudah foolish, betul? Ada yang orang bisa menjelaskan, justru dia yang foolish mungkin, betul nggak? Karena orang Tuhan yang bisa tahu kan isi hati paling dalam, ya. Kayak sekarang, oh ujian yang paling jelek pasti foolish, nggak bisa begitu. Karena Tuhan lihat motifnya, kesungguh-sungguhannya, betul? Apakah karena Elisha atau Elias yang minta berdoa 7 hari di itu?
Elia. Elia. Yang 7 hari hujan kan? Iya. Apakah gara-gara 2 hari doanya nggak dijawab, memang harusnya dia pasti tulis? Nah, bukan Nabi Tuhan, 2 hari sudah minta mana tidak dijawab. Atau Elisha, kenapa sih harus 7 hari proses? Kenapa harus 7 hari sih? 7 kali terus, kenapa nggak satu kali? Oh, karena itu kan banyak orang nggak mau menghargai proses itu, men. Dan orang wise adalah orang yang mau lewati proses itu. Kalau foolish nggak mau. Langsung Jo, apa so itu? Nah, itu cara contoh foolish. Foolish kan tahu kebenaran. Tahu, tapi nggak mau prosesnya. Nggak mau prosesnya gitu. Dan terlihat dari dia nggak mau lakukannya. Foolish paling nggak suka loh kayak gini. Oh, ujian itu jelek, sudah malas kita. Nah, ini foolish. Nah, sudah nggak mau, saya nggak mau berjuang lagi. Nah, harus apa sih? Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Langsung foolish semua. Kalau nggak berubah foolish, dan kita tahu kan itu manifestasi ya. Jadi memang kita nggak bisa lihat hubungan orang itu sama Tuhan kayak gimana. Karena yang bisa tahu kan cuma Tuhan kan sama dia. Jadi yang paling penting memang dan Gedi dan Mama, Meribel, Kak Lina, Uco, Itin dan semua yang di Zoom, paling nggak usah pikir orang tulis atau enggak, yang penting kita tahu kita tulis apa enggak, itu aja. Dengan hubungan kita sama Tuhan. Ya. Sudah. Komputer. Sudah. Apa semua bisa dilihat saudara yang itu? Bagaimana? Tante Dina, Kak Rejoan bisa? Nah, bisa. Puji Tuhan. Iya, Cece. Ingat ini, kita ingat ya. Jadi paling penting make sure kita ya, kita sendiri, kita nih apa ya gitu. Itu dia. Dan jangan pernah sedih kan, jangan pernah sedih karena ya, jangan pernah sedih karena berdasarkan kita punya pelajaran nubuatan, kita punya teman-teman terdekat mungkin tulis, betul? Jadi kita memang harus benar makan strong meat, saudara. Dan nggak perasaan, karena setan mau, kita kan dibilang di kutipan, setan maunya mendistract kita punya pikiran ya, mengalihkan pikiran kita dari pekerjaan pemakaian ini. Ini Gimana? kita kadang dia merasa kita ini sudah masuk studi penuh menulis karena kita ini tidak bertindas kan tahu hambatannya minum. Jadi kita itu dong kita berpikir jadi kita ngomongin kantor orang kita apa tapi ya begini lagi. Jadi yang paling penting adalah yang paling penting sekarang ini, Tuhan itu menilai hati, menilai hati. Contohnya murid-murid kan, murid-murid nggak ada bicara semua, mereka kok ikut terus, gitu ya. Ikut terus. Jadi kalau misalnya sekarang sekarang di sisa waktu ini mau sungguh-sungguh, ya, mau maju terus walaupun apapun yang terjadi. Ya, nggak menyerah. Nah, itulah golongan wise man. Jadi yang paling penting sekarang maju terus aja, Mem. Ya, mungkin kita banyak yang dulu kita lalai kan, Mem. Kita lalai, nggak bikin apa yang harusnya kita bikin. Tapi sekarang kalau Tuhan masih kasih nafas, betul nggak? Tuhan masih kasih nafas, marilah kita pilih di sisa waktu ini yang benar, Mem. Ya, Mem? Kadang-kadang kita merasa diri itu jangan didengar itu. Jangan. Karena apa? Tuhan bisa gunakan orang yang paling gagap sekalipun. Ya, kita nggak pernah juga kecil hati kok kalau misalnya masih ada yang jelek nilainya, kita nggak pernah. Karena kita tahu yang terjadi nanti Roh Kudus, men. Ya, jadi bukan kuasanya bukan kuasanya siapa, yang dia Roh Kudus. Yang penting diri sendiri setia kan, kasih terus ujian, kasih istilahnya supaya kita ini nggak ada waktu lowong untuk bikin masa persiapan gitu ya. Kalau misalnya jadi jangan pernah kecil hati karena nilai
di surga bukan nilai yang di dunia. Bisa kita dapat 100 tapi kita hatinya busuk, bisa aja, ya kan? Itu dia. Jadi nilai itu nggak menentukan masuk surga atau enggaknya, Mem. Tapi aduh, kita nilainya udah paling rendah contohnya. Tapi pas belajar kita sungguh-sungguh, kita mau cinta, nah itu yang dinilai, Mem. Ya, ya, Mem. Semangat ya, Maribel juga ya, ya, Maribel. Jadi bukan begini, Maribel, ya, Maribel. Kenapa nilainya nggak bagus? Oh iya, karena males-males, nggak belajar juga, bukan gitu juga, ya. Berusaha juga belajar, ya. Tapi kalau memang udah belajar memberikan 100% buat Tuhan, ya, memberikan 100% buat Tuhan, tapi ujungnya mati juga, betul nggak? Kayak sakit kan, Mem? Sudah pakai herb, sudah ini, betul nggak? Tapi mati juga. Yang dinilai adalah penurutannya. Ya, Mem? Iya. Itu dia. Ingat yuk itu. Kadang-kadang orang juga gini, ini katanya umat Tuhan, betul? Ya. Kok nggak mati sih, betul nggak? Dan semuanya itu. Katanya umat Tuhan, kok mati? Mana itunya, betul nggak? Tapi apakah yang Tuhan nilai adalah bagaimana saya mau menurutnya, betul? Itu aja, saudara-saudara. Walaupun hasilnya nggak sesukses kelihatannya, ya kan? Tapi yang penting prosesnya, Mem, yang dilihat. Prosesnya dalam itu saya setia nggak? Ya, walaupun ujungnya kayaknya mati, kan? Atau nggak bagus, ya, Maribel, hasilnya. Itu dia, ya. Itu dia. Tapi, iya, semangat ya. Ya, halo. Mem, Tante Dina, silakan. Ya, ini menguatkan saya karena kemarin hari-hari lalu Tante Dina sangat sempat sedih loh. Tante Dina pikir begini, aduh, kenapa saya ini kok mau rindu betul, mau belajar, mau paham, tapi kok saya tidak bisa menjelaskan apakah saya ini bodoh atau pulis atau gimana. Tapi tahu kerinduan hati ini. Betul-betul ingin cari dia, mau pilih keselamatan ini. Tapi itu sedihnya Tante Dina. Kok enggak, kalau sudah disuruh jelaskan, Tante Dina kok sudah seperti gugup, enggak bisa. Jadi Tante Dina maklum aja, dia mungkin belum tahu saudara-saudara kita pendidikan Tante itu tidak seperti orang cuma di SD 2. Sama dong Tante Dina, kayak murid-murid Tuhan Yesus hanya ini kan, semua cuma nelayan, betul? Nggak ada pendidikan. Orang-orang seperti itulah yang dipakai Tuhan. Ya, Ellen White cuman kelas 3 SD, ya. Jadi, tapi apakah kuncinya adalah begini? Kuncinya begini, Mem Olsya, Tante Dina. Ya, mereka ikut terus. Walaupun di Yohanes 6 nilainya 0 semua loh, nggak ngerti. Mereka masih ada harapan Romans Yoke, betul? Tapi dia ikut terus. Kalau Tuhan ungkapkan, motif ini salah. Oh, buang, nggak boleh, saya nggak mau. Yang ini nggak bisa, ini buang. Walaupun sampai Tuhan Yesus disalib, masih nggak ngerti, Mem. Itu dia. Tapi apakah Tuhan nilai ini murid-murid saya sungguh-sungguh ini murid-murid saya. Pas Roh Kudus curahkan, semua yang udah terisi 3,5 tahun dimengerti semua. Oh, ini toh maksudnya itu. Pas belajar-belajar di Sonder itu toh. Saya bisa jelaskan. Tapi yang penting ikut terus. Itu dia. Kalau foolish sudah begini kan, aduh saya nggak ngerti ini, aduh sudah bodo amat lah, saya nggak tahu lah. Kenapa sih harus uji-ujian kayak gini? Nah ini foolish semua. Kenapa sih harus ini? Oh saya ikutin ini aja lah. Nah itu udah alasan itulah yang kalau yang banyak alasan ini udah apalagi di waktu sisa kayak gini kan Kak Chen? Iya betul. Tadi ya. Kecuali kita masih di mana waymarknya? Waymarknya kita udah di midnight loh ini. Masa kita nggak mau curahkan semua yang kita bisa? Ya. Jadi jangan pernah putus asa ya, Mem Olsya ya. Itu dia.
Karena tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk tolong orang yang sungguh-sungguh. Even kita sekarang kayaknya nggak bisa jelaskan. Tunggu Pentecost, Mem bisa bicara sama seperti murid-murid. Karena murid-murid pun nggak pandai bicara dulu. Dijelaskan, saya mau mati loh. Saya mau mati. Tapi masih jelaskan, oh Tuhan mau bebaskan. Masih nggak ngerti, nggak bisa. Ujiannya paling jelek kalau Tuhan mau bilang. Bahkan di Getsemani semuanya lari. Ujiannya 0 semua. Itu dia. Tapi yang paling penting kita di Pentecost, di sekarang ini sungguh-sungguh mau cinta Tuhan, mau cinta guru besar kita, itu aja. Kita ikut proses Tuhan, di pemurnian Tuhan ya. Nggak pernah putus asa, itu dia. Yang endure kan, yang selamat, itu dia, Mem, kuncinya. Ya, Mem? Ya, semangat ya, Mem. Oke, puji Tuhan ya. Iya. Dan saudara-saudara semua juga ya. Itu dia. Terima kasih. Semangat ya Tante Dina, ikut aja terus, ikut. Ya, bukan cuma ikut-ikut absen Bible study, bukan. Ya, tapi nanti misalnya Mem, Tante Dina habis ini, mau ulang yang tadi ya, 4 mata angin, ya. Coba cerita-cerita, walaupun 5 menit lagi habis itu lupa. Ya kan? Terus nanti ada waktu lagi, belajar lagi. Begitu aja Tante Dina, ikut aja polanya begitu. Nanti Tante Dina digunakan dahsyat sama Tuhan. Karena Tante Dina rendah hati. Itu dia. Ya, tapi kalau Tante Dina sombong gitu kan, nggak bisa dipakai Tuhan. Contohnya, Geidi ini tanya-tanya saya terus. Kok saya dibeginikan di depan orang-orang banyak, nah itu udah nggak bisa. Iya. Aduh, saya maaf, saya nggak mau jawab, saya ini aja deh, ikut offline aja. Nah, itu sudah salah juga. Saya mau ikut, saya mau tanya, saya mau mengerti. Nah, itu orang-orang yang mau Tuhan pakai, Tante Dina. Gitu dia. Ya? Ya? Ya. Oke. Jadi Tante Dina ingat, berjaga-jaga berdoa terus. Ya? Untuk selalu bisa pilih apa yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oke. Ya. Sebentar ya, saudara-saudara. Apakah bisa mengerti konsep ini ya, saudara-saudara? Ya. Jadi kita nih punya waktu 24 jam yang sama kan? Nggak ada kan yang hari, Kak Rejoan cuma 12 jam, Geidi cuma 6 jam. Kalau Itin 24 jam, apakah begitu? Semua punya waktu yang sama. Betul? Kenapa kita nggak pilih untuk bisa sama seperti orang yang misalnya, jangan ada, maksudnya saya bilang jangan ada excuse apapun, jangan ada alasan apapun untuk kita bisa cari apa yang kita belum paham ya. Itu dia. Berdasarkan kebutuhan kita kan, pilihan kita ya. Ya Mama Dina ya. Waktu kita sama 24 jam ya Mama Dina. Iya. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah jangan pernah. Itu dia. Yang penting kita gunakan 24 jam ini dengan setia untuk cari mengerti dan lakukan apa yang Tuhan suruh, betul? Iya. Itu udah paling mantap. Walaupun besoknya kita, kayak saya lupa lagi ya. Gitu. Nanti tenang aja, kuasa Tuhan itu akan perfect dalam kita punya kelemahan. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lagi ya. Oke, kita mau ini share apa lagi ya, ayat. Sekarang mari kita lihat 3 SM ya.
409.1. Ini ya. Nah, nih. Jadi 4 malaikat yang menahan 4 mata angin itu melambangkan apa? Kuda marah. Jadi 4 mata angin melambangkan kuda marah kan? Ya kan? Dan mereka bawa apa? Destruction dan ingat ya. Jadi four wind sama dengan apa ini boleh ulang? Atau kuda marah. Yang bawa apa? Yang bawa destruction and death. Kebinasaan dan kematian. Ya. Nah. Dan yang seperti Kokore bilang 4 ini artinya apa? Global. Mendunia kan? Saudara sadar nggak? Kak Chen sadar nggak? Sekarang lagi ada yang mendunia, Kak Chen. Destruction and death, Kak Chen. Jadi artinya apakah Kak Chen proses masa pematraiannya memang sebentar lagi selesai, Kak Chen? Kalau udah dilepas semua. Ini udah dilepas pelan-pelan kan, Kak Chen? Betul, Kak Chen. Biarlah kita sadar ya, kita nih tinggal di sisa waktu. Ayo kita abdikan semua buat Tuhan kan? Oke, mari kita lanjut lagi ya. Oke, Mem Olsya. Di Wahyu 9 ada apa? Yang kemarin? Ada yang keluar dari mana? Ada bintang kan? Yang jatuh dari mana? Oke, bintang. Sorry, bukan binatang. Bintang jatuh dari langit. Terus dia buka apa? Punya apa? Punya apa dulu? Punya kunci. Dia punya kunci. Nah, punya kunci bottom. Nah, lalu dia apain? Kalau karena punya kunci dia bisa apa? Dia membuka. Buka bottom. Waktu dibuka bottomless pitnya apa yang terjadi, Mem? Keluar apa ini? Smoke, keluar asap. Smoke kan, asap. Mantap. Waktu keluar asap, keluar apa lagi dari asap? Ini locus. Nah, itu dia punya ini ya. Dia punya inti-intinya lah ya. Nah, kita nggak mau baca semua. Jadi keluar dari asap, locus lah. Oke. Mari kita cari tahu apa itu locus, oke? Maribel, locus ini bikin apa, Maribel, di Mesir? Dia memakan apa itu dan makanan yang itu. Nih, datang belalang kan? Locus tuh belalang ya, saudara-saudara. Belalang kan? Dia menghabiskan apa? Makanan Mesir. Tumbuh-tumbuhan di tanah kan? Jadi, locus memakan habis semua
tumbuhan di Mesir. Ya. Artinya kalau tumbuh-tumbuhannya habis, bisa makan nggak orang? Kalau nggak ada makanan, mati atau enggak? Ya kan? Bisa dibilang death and destruction juga kan, Brother Alex? Bisa. Boleh. Jadi sejauh ini yang 4 winds, betul? Kita mau bilang gini aja ya. Kita udah ada 3 ya. Kita tahu ini 4 winds ya. Oke, kita bikin gini aja 3. Ini tabelnya ya. Ini di Revelation 7 ayat 1. Ini ada 4 winds. Ya. Dia heard the earth, seas, dan trees ya. Berdasarkan 2 SM 409.1, ini namanya an angry horse. Gitu? Dia bawa death and destruction. Gitu? Lalu yang ketiga di Exodus 10 ayat 12-13, ini ada yang namanya locust. Gitu? Dan ini locust-nya ini koneksinya sama di Wahyu 9, oke? Ingat ya, di Wahyu 9. Karena kita balik ke Wahyu 9 nanti. Dan locust ini memakan habis sumber makanan di Mesir, betul? Bisa? Yang ujungnya bawa apa? Oke. Oke. Baik, kita lihat lagi. Waktu. Bisa aja ya. Waktu 4 mata angin dilepas, harapannya apa di sini? Waktu sudah bisa heard the earth, the tree, harapannya apa? Ini sudah dimeteraikan kan? Kenyataannya apa? Belum ya. Kenyataan ini belum dimeteraikan kan? Kalau belum dimeteraikan di sini apa? Sudah bisa dilepas belum? Betul kan? Ini kenyataannya kan ini? Di saat locust, angry horse, 4 mata angin harus diapa lagi? Ditahan. Artinya, angry horse, locust-nya harus diapa lagi? Harus ditahan, betul? Supaya ada kembali proses waktu untuk pemeteraian. Bisa begitu? Jadi di sini an angry horse, locust, harus apa? Karena di sini belum dimeteraikan. Kesimpulan kenyataannya. Bisa sampai sini semua? Hubungannya dengan Kak Rejuan bisa Kak? Mama Soisa gimana bisa? Bisa, C. Makasih, C. Oke, mantap. Mama Soisa gimana, Mama Soisa? Bisa? Bisa, C. Oke. Ya. Lanjut lagi ya. Kita lihat lagi di Yesaya 27:8.
Ini Indonesianya bukan ini ya. Emang Indonesianya beda banget. Emang Indonesia nggak bisa dipakai sekali ya. Oke, kita terjemahkan aja ya. Diukur-ukur. Ada yang diukur-ukur. Ini hujan ya, kita tahu in measure ini hujan. Ada waktu in measure, hujan diukur-ukur. Lalu ketika tanaman itu bertunas, ya, kamu akan memperdebatkannya. Dia akan menahan angin yang keras di waktu angin timur. Bisa? Ini ya. Jadi di sini ada apa? Ada hujan yang dikasih apa? Betul. Supaya apa, Itin? Supaya tanaman dapat bertunas. Betul? Hujan bertunas kan? Nah, waktu ada yang kasih diukur-ukur supaya bertunas, artinya sebelumnya belum tumbuh kan, Itin? Ya. Sebelumnya belum tumbuh, ya. Dan waktu ada hujan dikasih diukur-ukur, ada yang apa? Ada yang tahan angin, betul? Artinya, dan anginnya ini dari mana? Tanah. Oke, mari kita lihat ya. Ini kita simpulkan dulu ya. Kita copy yang ini aja. Ya. Dan yang harus ditahan yang baru apa? Angin, ya kan? Ya. Supaya ada apa? Karena belum, ini yang di atas belum dimateraikan kan? Kalau belum dimateraikan, kasih yang in measure, betul? Yang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya bertunas. Betul? Mem, kalau mau bertanam, kalau menanam bibit, apakah kasih air 1 ember? Apakah bibitnya langsung pergi? Kan? Bisa. Ya, ini dia. Apakah orang yang belum dimateraikan, artinya belum ada pohon sama sekali, kan? Belum bertumbuh sama sekali, kan? Mem? Jadi, apakah waktu gunanya ini ditahan supaya bisa ada yang dikasih in measure? Setuju? Bisa ya? Oke. Mari kita lihat lagi ya. Oke, kita mau langsung ke... Oke. Dan berdasarkan Revelation 14 ayat 4, betul? Yang diharapkan menjadi first fruits apa? Tapi apakah di Revelation 7, betul? Ayat 1 sampai 3 yang diharapkan jadi first fruit? Belum apa? Belum bertunas sama sekali kan? Atau belum dimeteraikan. Jadi ada hubungannya nggak yang ditahan supaya ada yang bisa bertunas dan dikasih in measure, saudara-saudara?
Ini nanti mau kasih di WA. Ada, mau dikasih WA, Mem ya. Bisa mengerti, Mem? Iya, soalnya ada lewat. Oh iya, sorry ya. Waktu Mem ini ya, nggak apa-apa ya, Mem. Jadi yang penting Mem mengerti dulu aja. Nanti lengkapin catatannya ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Oke. Jadi apakah bisa kesimpulkan ini dari timur kan semuanya kan? Karena dari angin dari timur, betul? Siapa juga yang dari timur? Dari timur berdasarkan cerita Yusuf. Tuhan Yesus. Ismail. Ismail ya. Yusuf atau Ismail. Ismail ya. Jadi kalau ini ceritanya sama, kan kalau di Wahyu 7, betul? Ada an angry horse, betul? Ada an angry horse, atau wind, yang dari east, ya. Terus ada locust, ya. Atau, sudah ini aja ya. Lalu dia ada lagi yang namanya, tunggu ya, kita bikin bagan aja ya, supaya bisa jelas semuanya. Ini ya. Ini Hungry Horse, Locust. Ini ceritanya ya. Lalu ini yang dari East. Lalu ada Death and Destruction, ya kan? Ini dari mana? Kalau locustnya dari mana ini? Dari sini. Bottomless pit kan? Speed. Lalu ini ada yang namanya ada Death and Destruction kan? Oke. Mari kita lihat cerita Yusuf di sini, ya. Dalam cerita Yusuf, apakah ada bottomless pit-nya? Yusuf dimasukkan ke mana? Di sumur kan? Atau pit kan? Ada pit kan? Apakah Yusuf mau dibunuh? Sebenarnya kan? Betul? Apakah di cerita Yusuf juga ada Ismail, betul? Dari timur kan? Ini agak bertentangan kan? Betul nggak? Kalau yang ini, betul, yang ditahan supaya nggak ada death and destruction, bisa gitu? Kalau yang ini gara-gara Ismail lah, yang dari timur, Yusuf nggak jadi dibunuh. Bisa lihat bedanya nggak? Yang kemarin Bobby tanya juga itu loh. Kalau yang ini, betul, yang ini ditahan kan? Supaya death and destruction-nya belum ada kan? Tetapi kalau di cerita Yusuf, gara-gara Ismail, death and destruction-nya jadi nggak ada. Ismail kayak ditahan ya. Menahan, itu dia. Sepertinya begitu kan? Ya. Jadi sepertinya Ismail di sini kesimpulannya gini kan? Langsung kesimpulannya. Kesimpulannya Ismail, betul? Yang menahan 4 mata angin, betul? Supaya umat Tuhan bisa apa? Dimeteraikan. Bisa? Karena walaupun ini mari kita lihat ya, kita lihat dulu ya. Ismail itu siapa? Jadi sebenarnya Ismail itu juga angry horse-nya. Mari kita lihat di Genesis ya. 16 ayat 11. Jadi saudara-saudara harus bisa ini ya, harus bisa disesuaikan dengan terjemah. Karena ini kan semua lambang kan saudara-saudara, bukan kenyataan kan.
Kayak ingat gak kemarin? Oh, Tuhan mengerahkan Firaun. Apakah itu artinya? Nah, itu dia. Contohnya, oh ada yang suruh tahan. Oh, artinya Tuhan yang nggak lalai dalam pematerayannya. Apakah seperti itu? Bukan. Karena 144 lah yang nggak ini, ya kan? Apakah ini namanya Ismail, saudara-saudara? Yang di Zoom juga? Iya. Dia seperti apa? Keledai? Liar. Atau wild man, betul? Oke. Kemarin di mana ini? H650. Ya, mem. Oh, iya. Dan wild man ini kata Ibraninya apa ini? Kita lihat. Apa ini? Wild ass, betul? Ini ya. Ini wild ini di H6501. Dan ini kata lainnya apa? Wild ass. Jadi apakah Ismail juga wild ass, betul? Jadi sama kan semuanya ini mereka kan? Itu dia. Yang membawa death and destruction kan? Itu dia. Tetapi di sini karena gabung dengan ceritanya Yusuf, ya kan? Jadi Ismail lah yang membuat rencana untuk dilepaskan mata anginnya bisa apa? Ditahan. Ya? Ini ayat-ayatnya ya, kita komplit di sini aja ya. Bagaimana yang di Zoom bisa, yang penting mengerti itu dulu, bisa itu? Tuhan bisa, geng. Saya, itu dia. Jadi kayaknya agak bingung kan, loh katanya ini yang ditahan Ismailnya, kok Ismail yang kayaknya menahan, nah gitu ya, harus diasosiasikan ceritanya kan? Kejadiannya dulu. Ini kita taruh aja di sini supaya saudara-saudara bisa baca ya. Saudara lihat nggak banyak sekali pelajaran yang kita mau pelajari, waktunya kayaknya nggak ada, betul? Jadi kita harus memang gunakan waktu baik-baik ya. Wild ass dari mana, Mama? Ini, Mama. Dari mana? Wilderness. Ya. Jadi ini wild ass dari wilderness. Dong? Kalau dibilang Iswin, dong? Ada Iswin lagi mah? Yang tadi asal lokus mah? Dari mana? Ada di mana? Wilderness juga. Jadi apakah kita bisa gabungkan Ismail ini sama dengan Angry Horse, sama dengan Wind dari East, sama dengan lokus, sama semua kan ini? Bisa lihat ya? Jadi bagaimana jelaskan Ismail ini juga adalah bagian dari Angry Horse? Karena dia apa? Dari mana tinggalnya? Di wilderness, dan di wilderness ada east wind. Yang mana juga ada apa yang berasal dari east wind juga? Tadi. Bukan? Yang datangnya dari east wind, locust, betul? Jadi apakah ini sama semua? Kalau kita belajar line upon line-nya kan? Wind dari east, locust, ini semua dari east, sama juga dengan Ismail juga ada hubungannya dengan apa? East wind. Ini ada koneksinya sama wilderness kan? Wilderness dan east wind. Wih, sama semua. Ya? Jadi dengan Ismail lah rencana untuk ini ya. Dengan ada Ismail rencana untuk death and destruction ditahan supaya umat Tuhan bisa dimateraikan. Kenapa kok rencananya bisa geser? Kenapa bisa geser, Kak Chen? Kenapa rencana kok? Gimana, Kak? Karena umat Tuhan yang melakukan
suaranya kayaknya kurang jelas ya Kak hari ini. Halo, Ce. Ini bagus Kak. Gimana Kak? Saya bilang tadi, karena umat Tuhan tidak memanfaatkan waktu pemataian yang Tuhan sudah rencanakan. Kenapa kok misalnya kok waktunya kok bisa diubah-ubah sih? Rencananya bisa digeser. Kenapa? Karena kita sekarang sudah hidup di time yang longer. Mantap, itu dia Kak Chen. Karena kita hidupnya sudah di time no longer. Sudah tidak berdasarkan apa lagi? Waktu lagi, ya. Itu dia. Dan mari kita lihat. Jadi, apakah tadi masih ingat, Om Bram? Angry Horse, Locust ini dari Wahyu 9, kan? Iya. Wahyu 9, kan? Jadi kita melihat. Locust, betul? Betul. Yang bawa death and destruction. Ini di Wahyu 9. Yang ditahan oleh apa? Ismail. Karena cerita Yusuf, kan? Karena Yusuf ditahan nggak? Gara-gara Ismail, Yusuf mati nggak? Enggak. Artinya Ismail yang sepertinya tahan, kan? Iya. Itu dia ya. Atau death and destruction-nya Yusuf ditahan, kan? Itu dia. Iya. Mari kita lihat ke Wahyu 9 lagi. Ya. Ini Wahyu 9, kan? Kalau dibilang ini ya, kita ke Wahyu 7-nya aja, biar tahu koneksinya. Ini ciri-cirinya sih sebenarnya semua ya. Tadi Ismail kata lainnya kuda apa? Kuda liar, kan? Mari kita lihat ayat 7. Ujo, lokus sama dengan seperti apa? Lokus sama dengan seperti apa? Apakah tadi Ismail sama dengan kuda, betul? Di sini lokus seperti apa? Kuda, betul? Cok? Nah, itu dia. Lalu dibilang, ini lagi bicara yang sama, kan? Mereka punya raja, kan? Pemimpin yang dari bottomless pit. Apakah si lokus juga dari bottomless pit, kan? Dan namanya apa? Abundant and Apollyon. Betul? Mari kita lihat ya. Dia punya ini. Hebrew-nya. Karena aku punya ini dictionary. Nah, ini dia. Lokus sama dengan kuda liar. Nah, ini dia. 11. Apa kata abundant di sini? Destroying angel, kan? Terus kita dibilang G ini, jadi abundant ini Ibraninya di strong word G3. Oke, kita buka G3, kan? G3 apa dibilang di sini? Pergi ke H11, toh? H11 apa dia bilang? Betul. Loh? Lalu mari kita lihat Apollyon-nya, kan? Apollyon itu G623. G623. Ya, dia punya Ibrani. Jadi kita buka itu dulu. G623. Lalu disuruh buka apa lagi di sini? G berapa? G622. Jadi kita buka G622 ya.
Oke. Dibilang apa ini? Ini kan destroy, perish, lose sama dengan ada die nggak ini? Kita buka lagi lah supaya saudara-saudara bisa lihat kata death kan? Buka 3639. Kita buka 3639 kan? Apakah ada death-nya? Jadi artinya Apollyon apa? Jadi apakah sama kayak 2S409 Kak Chen? Iya, sama. Betul? Jadi mari kita lihat ya, dia punya kesimpulan. Ya. Tadi ada ini di Revelation 9 ya. Di Revelation 7, sorry. Di Revelation 7 ayat 1 sampai 3 ada 4 mata angin kan? Kesimpulan ya. 4 mata angin. Ini bawa herd kan? Lalu di Exodus berapa tadi? 10 ayat 12 13 ada locust. Ini di 4 SM dulu ya. 4 SM 3 SM sorry. 3 SM 409.1 ini ada an angry horse. Kuda marah, betul? Bawa death and destruction. Ya. Di Exodus 10 ayat 12 13 ini ada locust, betul? Bawa famine ya, kelaparan. Oke. Lalu ini kita tahu locust ini dari east wind kan? Lalu yang dari east wind juga apa? Ismail kan? Ismail atau wild ass kan? Nah, lalu kita belajar lagi di Revelation 9 ayat 7. Locust ini seperti apa tadi? Seperti apa? Seperti apa? Udah. Betul? Sama kan? Wild ass sama kayak Ismail, toh? Ismail juga di wilderness kan? Wilderness ada east wind juga. Bayangin ini line upon line-nya udah rantai kuat banget ya. Ya, ada east wind. Nah, lalu kita belajar lagi ya. Kita baca waktu kita baca lagi dia locust ini dia punya pemimpin Abandon dan Apollyon kan? Ya. Dan arti Abandon dan Apollyon ini kata lainnya death and destruction juga, betul? Kayaknya saya pakai ini aja ya, kayaknya saya yang mengerti. Pakai panah lagi di bawah. Ya, oke. Dan kesimpulannya, apakah waktu ini semua ini diapain? Ditahan kan? Ditahan ini semua, betul? Karena belum dimateraikan, betul? Waktu Abandon Apollyon kesimpulannya ditahan oleh siapa? Ismail, oleh karena belum dimateraikan, betul? Ini semua kan? Oke, mari kita lihat ayat Abandon Apollyon tadi ayat berapa, Mama Dina? Mama Dina bisa lihat ayat berapa Abandon Apollyon-nya? Yang ada kata Abandon Apollyon-nya ayat berapa? Wahyu berapa? 11 ini, ya. Jadi, mari kita lihat. Artinya waktu Ismail menahan rencana untuk membinasakan umat Tuhan, betul? Ya.
itu terjadinya di 11. 9/11. Karena lalu jadi waktunya harusnya 9/11 umat Tuhan semua diratakan, betul? Tuhan bilang apa? Tahan, betul? 144.000 belum dimeteraikan. Jadi apakah 9/11 memang benar-benar pelajaran yang memang ada di dalam Alkitab dan hubungannya dengan proses pemateraian kita? Iya, betul. Betul sekali. Orang yang menolak 9/11 mustahil dimeteraikan. Setuju? Setuju. Bagaimana bisa dimeteraikan, Kak Ray Joan, kalau misalnya bagaimana bisa dimeteraikan, Kak Ray Joan, kalau menolak, tidak mengerti 9/11 itu adalah hasil ditahannya waktu supaya kita masih bisa dimeteraikan. Gimana Kak Ray Joan? Bisa nggak dimeteraikan? Tidak bisa, Cek. Bisa binasa. Penting sekali nggak Kak Ray Joan ini waymark 9/11 untuk kita, di mana Tuhan kasih belas kasihan sama kita perpanjangan waktu, betul Kak Ray Joan? Penting, Cek. Sangat penting. Ya? Oke. Jadi bisa mengerti ya saudara-saudara ini. Sebenarnya masih ada lagi penjelasan tentang apa? Tentang judgment of the living, ya. Tapi karena waktu, tolong nanti di review sendiri catatannya yang sudah kita pelajari. Tapi yang paling penting, kita bisa buktikan 9/11 ada di Alkitab. Boleh? Saudara-saudara semua? Nanti ini PDF-nya saya share ya. Bisa saudara-saudara? Bisa ya? Oke. Bagaimana bisa mengerti semuanya?